Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas cara mengecek HP rusak ya. Yang kemarin udah saya review, yaitu 100.000 dapat 6 handphone ya. Yaitu Mito, ini Android 7 ya. Pernah saya nyervis, ini dapat lagi, tapi ini mah orang dijual ya. Di sini ada Samsung Galaxy V, kemudian di sini ada Advance Android juga ya, layar full. Kemudian di sini ada tablet 2 Advance semua. Kemudian di sini ada Vivo beda lagi ya. Vivo ini beda lagi, beda orang yang jual. Ini mati total, LCD-nya retak dan pernah kena air ya, kecemplung. Nah ini yang ini. Jadi 100.000 itu dapat 6 handphone ya. Segini. Sama tabletnya 2, dan berikut ini baterainya ya. Udah pernah digantian ya. Jadi kita akan fokus dulu, yaitu mengetes satu persatu ya. Yang mudah dulu, Mito sama Samsung ini kita cek nanti ke alat kita, yaitu power supply. Kemudian yaitu Advance, kalau ini baterai tanam ya, baterainya nggak ada, jadi udah dirakit kayak gini, cuman udah lepas dari sananya ya. Jadi ini agak lama ngetesnya, jadi kita fokus HP ini dulu ya, 3 handphone ini dulu yang mudah. Jadi ini sangat mudah untuk cara diceknya karena menggunakan baterainya copotan ya, bongkar pasang bukan tanam. Kalau tablet ini tanam, yang ini tanam. Jadi yang 3 ini kita cek. Oke, langsung aja ya guys. Kita nyalakan power supply. Power supply kita nyalakan di angka 4 volt lewat dikit ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channelnya. Kemudian kita buka ya. Untuk casingnya ini kondisinya retak, jadi dia jual gembling ya. Kalau gembling itu untung-untungan ya, pasti nggak mungkin normal ya. Kadang kita cek hanya baterainya, kadang yang lainnya ya. Ini volumenya nggak ada, tombol volume fisiknya, powernya masih ada di casingnya ya. Ini di power. Jadi kalau kita ngetes tanpa menggunakan tombol fisik ya, langsung saja kita buka untuk baterainya. Ini min plusnya ya teman-teman, min plusnya kanan kiri ya. Untuk tengahnya netral ya. Di sini juga bisa dilihat ya, tipenya tipe apa ya, 2017 Android 7 ini. Di sini juga ada voltage charging 4,3 volt ya. Untuk voltage arusnya 3,8. Biasanya konsumsi arusnya 3,8, kita pakai 4 volt di sini. Oke, kita ingatkan minnya pada bagian sebelah sini kiri ya. Kalau dari sini, plusnya sebelah kanan. Nah ini tombol power supply-nya, kabelnya kita pasang ya. Kita jepit yang plus. Apakah HP ini mati total, apakah konslet, atau apakah menyala ya, kita tempelkan. Oke, jarum berhenti ya teman-teman, belum dipencet. Jarum berhenti artinya belum ada tanda-tanda indikasi konslet ya, dan belum bunyi ya. Biasanya kalau HP konslet, mesin konslet, dia akan bunyi dan akan protek putus arus. Coba kita nyalakan apakah menyala atau tidak ya. Ini tombol powernya, LCD nya pecah, apakah normal atau tidak. Nah ampernya naik ya teman-teman, langsung di angka 0 nyampe ke 3 ya. Nah nyala ya teman-teman. Nah ini 0 nyampe 3 ini apa 4 ya, 4 ya. Kalau 4 ini CPU sedang bekerja ya teman-teman. Jadi IC CPU sedang bekerja, IC power lancar, langsung nyala tembus ke CPU. Ini mau menembus ke IC MMC ya. Nah kita tunggu ya teman-teman. Di sini katanya dikasih pola ya. Jadi ada pola pin, jadi bukan pola layar tapi pin. Nama temennya udah saya catat, nama yang si jual ya, orangnya amanah. Ini masih bekerja ya. Ini masih di area IC CPU ya. Ini masih booting di logo Mito ya. Kita tunggu.
Ini tipe Mito Evercross ini memang loadingnya agak lama karena berdasarkan chipset ya. Nah ini menyala ya teman-teman, coba touchscreen-nya kita sentuh apakah masih bisa ya. Kalau bisa nanti coba kita masukkan pin. Nah nyala ya. Nah dia ada pin ya teman-teman. Coba atasnya normal enggak? Normal ya tuh. Nah pinnya dikasih sama yang jual yaitu 180914. Nah touchscreen kayaknya normal ya. Nah kebuka ya. Ini nanti kita akan hapusin semua data-data akunnya dia biar nggak bentrok ya, jadi jangan disalahgunakan ya. Ini ada Instagram dan lain sebagainya, kita nanti hapus semua karena bukan haknya ya, jadi jangan disalahgunakan. Oke, back, home, bar juga masih normal. Jadi ini rusak pada bagian baterai dan USB cas ya, makanya dia nggak dicas, nggak mau nampil nyala ya. Jadi seakan-akan mati total, tapi menggunakan alat power supply dia aman ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke HP yang satunya lagi, yaitu Samsung Galaxy V ya. Kita matikan dulu. Ini LCD masih aman, touchscreen masih bisa digunakan, mesin juga masih aman ya. Kita matikan dulu teman-teman. Jadi ini retak touchscreennya aja, tapi masih bisa disentuh, bisa dipasang PG ya. Jadi kalau saya membeli buat bahan praktek teman-teman ya teman-teman, kita taruh di sini aja dulu. Nah ini ya, ini masih mulus, cuman kata temennya yang orang yang jual ya, botlop ya, jadi bentuk logo. Ini baterai masih ada, ini baterai kayaknya masih ori ya, dicas mengisi cuman logo ya. Ini powernya hilang fisiknya, tapi masih ada switch on off nya. Volumenya di sini di atas bisa, bawahnya nggak bisa. Nah ini biasanya terjadi botlop ini karena volume bawah ini nempel ya, sehingga pas dinyalakan akhirnya stop logo ya. Jadi mau bootloader ataupun recovery dia gagal, bingung ini ya. Jadi mau buka menu tapi di sini ngebot ya. Kita perhatikan lagi yaitu pada bagian jalur min plusnya ya teman-teman, jangan lupa untuk plusnya sebelah sini, untuk minnya sebelah sini ya, tengahnya netral. Oke, settingan power supply tetap biasa di angka 4 volt ya. Kita ingat-ingat. Nah seperti ini, plusnya di sini, ini min sini bebas, itu ngapalin sendiri teman-teman ya. Kita pasang minnya, selanjutnya kita pasang yaitu plusnya. Nah kalau misalkan tombolnya nggak ada, nah nahan kiri teman-teman seperti ini, nahan pelan ya. Selanjutnya di sini teman-teman di pencet menggunakan obeng juga bisa ya. Ntar kita carikan obengnya dulu, obeng min ya teman-teman. Ini obeng min, coba kita tempelkan, kita tusuk, pencet, tahan. Ampere naik teman-teman ya. IC power bekerja 0,2, mati lagi. Kita tunggu, di sini masih bekerja ya. Nah nyala ya. Jadi kasusnya katanya botlop ya. Ini LCD sih masih oke, masih mulus ya. CPU sedang bekerja teman-teman ya. Jadi seperti apa kalau misalkan botlop ya, di bagian arus ampernya ini seperti apa. Jadi agak sedikit buram ya area power supply nya untuk di kamera. Biasanya kalau botlop itu stok logo dia jarumnya di area stok, di area CPU ya, 0,2 setengah ya. Nih jadi nggak nyampe ke sini, dia mentok di 0,2. ini CPU ya, 0,2 setengah mau 0,3 ya, nggak nyampe ke 4 ataupun 56 ya. MMC nggak bekerja.
Nah, kalau cara kayak gini teman-teman bisa memperbaiki terlebih dahulu, yaitu pada bagian volume bawah biar nggak ketekan ya. Kalau misalnya udah oke, masih kayak gitu, coba di flash. Masih di flash masih nggak bisa, coba di rehout CPU nya ya, masih nggak bisa di rebal ACP, angkat cetak pasang ya. Itu cara mengatasi handphone bootlock dengan kondisi fisik tombol mendem kunci ya. Nah, ini loading terus kayak gini ya. Di sini teman-teman bisa kebaca ya. Jadi CPU bekerja nggak mau, CPU nggak bekerja nggak mau ya. Jadi IC MMC nya nggak mau karena di sini kesentuh mungkin ya, bisa jadi ya. Ini tombol ininya neken terus ya. Oke, kita lanjut ke HP selanjutnya, kita cabut. Ini durasinya agak lumayan panjang, nggak apa-apa buat nambah pengalaman pembelajaran buat teman-teman ya yang masih pemula. Saya juga ini bukan di counter tapi di rumahan ya, banyak yang harus dikerjain. Kita lanjut yang advance ya. Ini advance fisiknya agak lumayan oke, agak lumayan mewah. Tombol-tombol masih oke. Baterai juga belum kembung ya, masih kotak ya, presisi ya. Ini masih Orion, beda ya tombol. Cuman nih rusaknya pada bagian LCD ya. Jadi temennya yang jual itu orangnya bongkar sendiri tapi gagal. Akhirnya bangke, akhirnya butuh terus dijual. Karena LCD nya ini seri iPhone kayak gini mahal ya, sekitar 250 LCD nya. Kalau Vivo kan 130 150 udah dapet ya kalau belanjanya doang. Ini udah pernah bongkaran dari orangnya ya teman-teman. Jadi niatnya mau diperbaiki apanya malah LCD nya gagal. Oke, langsung kita perhatikan pada bagian min plus ya. Min sebelah kiri, plus sebelah kanan, tengahnya netral ya. Kita lanjut pasang kabel power supply. Untuk voltase masih standby di angka 4 volt lewat dikit ya. Kita pasang, apakah konsel atau tidak, aman ya, jarum tidak bergerak, aman. Coba kita tekan tombol power 1 2 3. Jarum masih berhenti ya. Oh, ini kurang kencang, coba pencet lagi. Nah, jarum bergerak teman-teman. 0,2 setengah CPU bekerja ya. Nah, LCD nya nyala tapi blank, pecah ya. Jadi bener ini. Nah, ini kita fokus pada bagian jarum ampere ya teman-teman. Jarum ampere ini menunjukkan ke angka 0,6 ampere, artinya mesin ini bekerja dengan baik, yaitu IC power, IC CPU, IC MMC program ya. Ini bekerja. Ini hanya rusak pada bagian LCD aja, tapi polanya udah dikasih. Ini karena pinnya pendek jadi lepas sendiri. Oke, udah cukup ya teman-teman. Jadi ini cara mengecek handphone yang baterainya bongkar pasang manual ya. Jadi kalau nanti yang tablet yang Canon nanti kita kerjakan lagi, kita buatkan videonya lagi. Jadi kita review pengecekan yang rusak-rusak yang mudah-mudah. Ini paling penting adalah alatnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar di kampung nggak ada tukang servis, bisa belajar di YouTube di channel saya ini ya. Kemudian harus paham voltasenya jangan melebihi 5 ya, nanti rusak pada mesinnya. Jadi harus ikutin aturan ya. Ini apa sih, power supply yang saya punya adalah 1 ampere ya. Jadi kalau bisa itu yang 2 ampere juga bisa, 1 ampere punya, 2 ampere juga punya ya. Karena HP-HP itu yang lama-lama itu rata-rata menggunakan 1 ampere, yang baru itu 2 ampere ya. Jadi harus mempelajari jarum-jarum ini, ngafalin ya. Jadi 0,1 IC power bekerja, kemudian 0,2 nyampe 3 CPU bekerja, kemudian 0,4 nyampe 56 atau nyampe 8 MMC bekerja ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya.